إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Apabila orang-orang diberikan terhadap apa yang mereka apa yang mereka akui, apa yang mereka klaim, apa yang mereka anggap, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya sebagian lelaki ataupun manusia akan mengaku-ngaku harta satu kaum dan darah-darah mereka. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi harus ada bayyinah, harus ada bukti kepada orang yang mengaku-ngaku, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkari klaim tersebut. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir pada tahun 10 kenabian dan wafat pada tahun 68 Hijriah, dan usia beliau 71 tahun. Beliau di akhir hayatnya dalam keadaan buta, dan beliau termasuk ulamanya para sahabat. Bahkan beliau adalah orang yang sangat sibuk sekali dengan ilmu. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Nomor 5 terbanyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah sahabat Nabi yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usia beliau 13 tahun. Artinya banyak kejadian ataupun hadis-hadis dari Nabi yang tidak didengar langsung oleh Abdullah bin Abbas. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, beliau bertanya kepada sebagian besar para sahabat, sehingga setelah zaman pembesar-pembesar sahabat berlalu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka wafat, maka pada saat itulah
Abdullah ibn Abbas menjadi seorang ulama yang besar, dan beliau termasuk dari al-abadilah arba'ah, 4 sahabat yang bernama Abdullah, yang keempat-empatnya adalah ulama. Beliau Abdullah ibn Amr bin al-As, Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Zubair. Dan beliau wafat di kota Taif. Yang menyalati beliau sebagai imam dalam salat jenazahnya adalah sepupu beliau atau ponakan beliau, putra dari Ali radhiyallahu anhu, yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah, ketika jenazah beliau dibawa ke pemakaman, maka datanglah seekor burung, yang burung tersebut masuk ke kerandanya dari jenazahnya Abdullah bin Abbas, kemudian masuk ke dalam tubuh dari Abdullah bin Abbas. Orang-orang yang ikut pada saat itu mengatakan, kami tidak pernah melihat burung itu sebelumnya dan sesudahnya. Maka ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, terdengarlah satu suara, yang suara tersebut tidak diketahui dari mana asalnya, dan orang-orang pada saat itu mendengarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibacakan surat Al-Fajr ayat 27 sampai selesai. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Kata Imam Zahabi rahimahullah, riwayat ini sangat banyak sekali dari orang-orang yang datang pada saat dimakamkannya Abdullah ibn Abbas. Di antara riwayat-riwayat yang beliau sampaikan kepada kita adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang mengaku terhadap hak orang lain. Apakah setiap orang yang mengatakan bahwasanya dirinya memiliki sangkut paut dengan orang lain yang berkaitan dengan hak orang tersebut, baik yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan darah, maka Islam, agama yang sempurna, mengatur itu semua. Bagaimana seseorang bermuamalah dengan pengakuan-pengakuan orang lain, karena ini agama luar biasa. Agama yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya ada hukum-hukumnya, semuanya ada aturan-aturannya. Bagaimana seseorang berbicara dengan orang lain, maka ada bagaimana perintahnya, ada larangannya. Bagaimana seseorang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya ada penjelasannya. Menunjukkan agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan lagi tambahan, tidak membutuhkan lagi sisipan dari agama-agama yang lain. Karena inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan adalah agama yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau yu'tan nasu bida'wahum," apabila manusia diberikan secara keseluruhan terhadap apa yang ia anggap, apa yang ia yakini, apa yang ia akui, yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum,
niscaya akan terjadi kesemrawutan. Niscaya akan terjadi setiap orang mengaku bahwasanya dia memiliki sangkut paut dengan orang lain. Orang tersebut memiliki utang terhadap saya. Atau ketika seorang telah meninggal dunia, orang lain datang kepada ahli warisnya dengan mengatakan, bapak kamu ataupun kakak kamu telah memiliki sangkut paut utang piutang dengan saya. Senilai sekian dan sekian. Ataupun yang berkaitan dengan darah. Yang berkaitan dengan darah, misalnya menyatakan bahwasanya si fulan telah membunuh yang lainnya, sehingga harus dibunuh orang tersebut karena untuk menegakkan qisas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila ini semua diberikan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasanya itu semua mereka miliki, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Semua orang mengklaim diri mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Maka wajib bagi orang yang mengaku-ngaku menyatakan dirinya memiliki sesuatu atas orang lain, maka harus memiliki bukti. Buktinya apa? Maka harus dijelaskan. Misalnya buktinya itu dia memiliki kesaksian. Ketika orang lain bertransaksi dengan dia yang berkaitan dengan utang piutang, maka dia mengatakan ada saksinya. Saksinya mana? Tuh ada si fulan dan si fulan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ketika kita ada utang piutang ataupun yang berkaitan dengan transaksi, yang transaksinya itu berkaitan dengan harta yang besar ataupun kecil dalam rangka kehati-hatian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menulis hal tersebut sehingga menjadi saksi dengan apa yang terjadi di antara kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalian ambillah dua saksi dari orang lelaki-lelaki di antara kalian. Walaupun ini perintah, sifatnya adalah sunnah saja. Karena di dalam ayat yang sudahnya, surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya ketika seseorang bertransaksi, maka boleh baginya untuk tidak menulis hal tersebut atau tidak mengambil saksi dari orang-orang yang di sekitarnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika bertransaksi, tidak semua transaksi yang Nabi SAW lakukan, Nabi SAW membukukannya. Dalam ayat yang sudahnya Allah katakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Menunjukkan ayat yang 283 boleh seseorang ketika bertransaksi untuk tidak menulisnya. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, utang piutang, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai dengan yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua ketika seorang bertransaksi harus menulisnya, akan tapi sifatnya sebagai anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari bukti, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tapi orang yang mengaku-ngaku, hendaklah dia itu memiliki bukti yang menunjukkan pengakuan dia adalah pengakuan yang benar.
Yang kedua, sebagai termasuk bukti juga adalah ada indikasi yang kuat bahwasannya pengakuan dia adalah pengakuan yang benar ataupun pengakuan seseorang adalah pengakuan yang salah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-26 sampai 28. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dituduh oleh seorang perempuan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam memperkosa perempuan tersebut dengan mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf alaihi salam lah yang mengganggu dirinya. Yusuf alaihi salam lah yang berupaya untuk menjadikan dia itu berbuat zina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Hiya rawadatni an nafsi." Bukan saya yang melakukannya, akan tetapi perempuan itulah yang menggoda saya. Maka disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-26 surat Yusuf, "Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin." Maka ada seorang saksi yang saksi tersebut memiliki kerabatan dengan perempuan tadi. Dia mengatakan dengan penuh keadilan, apabila bajunya Nabi Yusuf itu ditarik dari depan, terbuka dari depan, maka pengakuan perempuan tadi adalah pengakuan yang benar dan Yusuf termasuk dari orang-orang yang berbuat dusta. Artinya terkoyaknya dari depan, bukan dari belakang. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan apabila bajunya Nabi Yusuf alaihi salam ditarik dari belakang, sobek dari belakang, maka perempuan tadi telah berdusta dengan pengakuannya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam termasuk dari orang-orang yang jujur lagi benar. Maka si suami ketika melihat falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Ketika melihat bajunya Nabi Yusuf alaihi salam sobek dari belakang, ditarik dari belakang dan terbukanya dari belakang bukan dari depan, maka si suami langsung meyakini innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini semua termasuk dari makarnya kalian semua wahai perempuan-perempuan. Dan sesungguhnya makarnya perempuan adalah makar yang sangat besar, yang lagi merusak hubungan orang lain. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya yang menjadi saksi tidak melihat langsung kejadian, tidak, akan tetapi menarik kesimpulan dari baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Apabila bajunya itu terbuka dari depan, maka menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam lah yang membuka bajunya dan menginginkan hubungan tersebut. Akan tetapi ketika yang terbukanya dan terkoyak itu dari belakang, menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf berlepas diri ataupun bersih dari tuduhan yang dituduhkan oleh si perempuan tadi. Dan ini termasuk al-bayyinah, termasuk bukti yang menjadikan seorang benar ataukah salah. Di dalam hadis-hadis disebutkan juga tentang bagaimana kisahnya Nabi Daud alaihi salam berserta dengan putranya. Disebutkan ada seorang perempuan ataupun ada dua perempuan yang dua perempuan ini mereka berdebat di hadapannya Nabi Daud alaihi salam tentang seorang anak. Yang satu lebih besar usianya dan yang kedua lebih kecil. Yang tua mengatakan ini adalah anak saya. Adapun anak yang mati diterkam oleh serigala itu anak si kecil. Adapun
perempuan yang lebih kecil usianya mengatakan apa yang lebih muda, anak ini adalah anak saya. Adapun yang mati diterkam serigala itu adalah anak dari perempuan tadi. Maka Nabi Daud alaihi salam memutuskan bahwasanya si anak ini milik perempuan yang telah berumur tadi. Pertimbangan beliau apa? Pertimbangan beliau nanti si perempuan yang masih muda ini ada kemungkinan lagi untuk dia memiliki anak lagi. Adapun yang lebih tua ini bisa jadi dia sudah mencapai usia menopause, tidak bisa memiliki anak lagi, sehingga hukum yang diberikan kepada dari Nabi Daud alaihi salam sebagai seorang raja untuk yang lebih tua. Maka setelah keluar dari persidangannya Nabi Daud alaihi salam, perseteruan keduanya tidak berhenti dan bertemulah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam langsung mengambil anak tersebut, kemudian memegang pisau, kemudian menampakkan di hadapan keduanya bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam akan menyembelih si anak tadi, akan menggorok anak tadi. Maka yang masih muda mengatakan, jangan, anak ini adalah anaknya, bukan anak saya. Adapun yang tua, dia diam saja. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, anak ini adalah anak dari yang masih muda. Karena dia rela berkorban dengan mengatakan anak ini adalah anak dari yang tua daripada anak ini mati. Adapun yang lebih tua diam saja karena biar seimbang. Dia kehilangan anak dan yang muda pun kehilangan anak. Dan ini indikasi yang dengannya Nabi Sulaiman alaihi salam menyatakan bahwasanya anak tadi adalah bukan dari anak yang tua. Dan ini termasuk al-bayyinah, kesaksian dari apa yang terjadi, dan dengannya seorang hakim memutuskan satu perkara. Dalam hadis yang nomor ke-36 dari hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apabila wali-wali Allah Subhanahu wa taala diganggu dan diusik. Ada seorang ulama yang besar dan beliau adalah termasuk dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Rasul bahwasanya dia termasuk penghuni surga, namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini mungkin orang yang kelima ataupun yang keempat masuk Islam. Sahabat besar, Sa'id bin Zaid. Dia memiliki tetangga yang tetangganya buruk perangainya, seorang perempuan. Kemudian Sa'id bin Zaid memiliki tanah yang sangat luas. Perempuan ini mengangkat delik ke hakim dengan mengatakan bahwasanya tanah yang dimiliki oleh Sa'id bin Zaid adalah tanah dia, bukan tanahnya Sa'id bin Zaid. Pernah dengar gak kisah ini, kawan? Maka dipanggillah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ditanya oleh hakim, wahai Sa'id, sahabat yang mulia, apakah engkau memiliki al-bayyinah, memiliki bukti ataupun sesuatu yang menjelaskan bahwasanya engkau itu di atas kebenaran? Artinya tanah yang engkau duduki adalah tanah engkau. Maka kata Sa'id bin Zaid, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man zalama shibra ardin tawaqahu Allahu alaihi sab'a aradina yawmal qiyamah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang tersebut 7 lapis bumi. Satu jengkal, ikhwan. Bukan satu RT, bukan satu rumah, bukan satu kecamatan, bukan satu jengkal. Satu jengkal saja balasannya apa? Diberikan dan ditimpakan kepada orang tersebut
7 lapis bumi pada hari kiamat. Maka kata hakimnya mengatakan, ini adalah bukti yang sangat kuat bahwasanya engkau tidak melakukan hal tersebut. Allahu Akbar. Ini keadilan Islam. Ini pembesar dari sahabat dituduh dengan tuduhan yang kejam terus dibawa ke pengadilan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Maka setelahnya Sa'id bin Zaid mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa, Allahumma in kana kadhibatan fi da'waha fa'ami basaraha wa amitha fi ardiha. Ya Allah, apabila perempuan ini dalam kasus ini dia tahu bahwasanya dia berdusta dan dia melakukannya dalam rangka ingin menzalimi saya, dan ia lakukan dalam keadaan ria dan sum'ah supaya orang-orang tahu, viral, sehingga orang tahu nih saya bermasalah dengan sahabat yang mulia. Maka kata beliau, fa'ami basaraha, butakan matanya sebagaimana dia buta mata hatinya. Antum pada saat itu langsung buta mata orang tersebut. Perempuan tersebut langsung buta matanya. Ini wali-wali Allah apabila berdoa langsung kontan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amitha fi qabriha, dan matikan perempuan ini di tanahnya. Maka di malam hari, di hari itu juga perempuan ini ingin buang hajat, kemudian berjalan menuju sumur, akhirnya malah masuk ke dalam sumur. Allahu Akbar. Dalam hadis ini disebutkan dalam kisah ini bagaimana bukti yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid terbebas dari tuduhan tersebut adalah dengan membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga banyak pelajaran yang bisa kita bahas dalam waktu yang bersisa. Belum kita bahas sesudahnya ya. Walakinnal yamina ala man ankar wal yaminu ala man ankar. Dan bagi orang-orang yang mengingkari terhadap pengakuan-pengakuan dari orang yang mengaku kepada dirinya, baik yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan darah, yang berkaitan dengan utang piutang, yang berkaitan dengan warisan, yang berkaitan dengan apapun juga, ketika satu perkara dituduhkan kepada dirinya, kemudian dia mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah bukan suatu yang benar, maka cukup baginya untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia dalam keadaan yang benar, sehingga urusan dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Ustaz, nanti banyak orang yang bersumpah. Ya kalau sudah bersumpah, maka kemudian dia dalam keadaan salah, menunjukkan keimanan dia yang lemah, menunjukkan dia sangatlah tipis memiliki keimanan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ketika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan, maka dia akan ketika berkatanya dengan benar. Ketika berbuat, dia memastikan bahwasanya perbuatannya adalah perbuatannya yang benar. Akan tetapi apabila dia tahu dalam keadaan salah, kemudian dia masih berani bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bertemu dengannya dalam keadaan murka. Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu menceritakan, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau bercerita, saya pernah memiliki satu permasalahan ataupun persengketaan yang berkaitan dengan sumur. Sumur tersebut milik siapa? Maka kami mengangkat kasus tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ash'as, syahidaka au yaminu. Engkau harus memiliki dua saksi, memiliki bukti
bahwasanya sumur tersebut adalah sumur engkau karena engkau yang mengakuinya. Apabila engkau tidak memiliki dua saksi atau satu bukti yang menyatakan sumur tersebut adalah sumur engkau, yaminu. Berarti yang akan menjadi penyelesaian dari permasalahan ini adalah sumpah dari orang yang bersengketa dengan engkau. Maka kata Ash'ath, idzan yahlifu wa la yubali. Kalau gitu enak dong. Orang ini dia akan bersumpah kemudian memiliki sesuatu yang berharga berupa sumur. Karena pada saat itu dan masih juga pada zaman ini, sumur buat di padang pasir itu sesuatu yang langka. Apabila ada sumur, maka ada kehidupan. Sebagaimana terjadi ketika orang-orang Jurhum melewati lembah yang sebelumnya mereka itu tidak melihat ada burung yang mengitari di lembah tersebut. Ketika melihat ada burung yang mengitari di lembah tersebut, maka mereka datang ke lembah tersebut. Kemudian mendapati ada ibunya Nabi Ismail dan Ismail yang masih kecil. Artinya apabila ada sumur berarti ada kehidupan, sesuatu yang besar lagi mahal. Maka kata Ash'ath, kalau kayak gitu dia akan bersumpah dan tidak peduli mau benar apa salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan huwa fiha fajir, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah yang dengan sumpah tersebut dia mendapatkan harta atau mendapatkan satu yang tidak halal baginya. Dan ketika dia bersumpah, dia yakin bahwasanya dia dalam keadaan fajir, dalam keadaan dusta, dalam keadaan pandir. Laki Allah, maka ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak, Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan murka kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 177, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, dengan nilai yang sedikit. Artinya mereka menukar sumpah-sumpah tersebut dengan harta. Bagaimanapun banyaknya harta, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah kecil sekali. Bahkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang ketinggalan sholat asar, maka ka'annahu wutira maluhu wa ahluhu, seakan-akan dia telah kehilangan semua keluarganya dan semua hartanya. Menunjukkan harta segimanapun banyaknya, apabila tidak menjadikan dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan menunjukkan ridha Allah kepadanya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang-orang yang demikian, maka mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak mereka berkata-kata. Allah subhanahu wa ta'ala mendiamkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dengan penglihatan yang ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakihim, dan mereka pun tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini semuanya yang berkaitan dengan al-yaminul khamus, sumpah yang ketika seorang bersumpah tahu ketika dia bersumpah dia dusta dengan sumpahnya, langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan kesusahan serta kesusahan. Kemudian Allah tidak akan mengajak bicara, dan pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perbuatan ini adalah dosa besar. Walahum adzabun alim. Allah tegaskan bagi mereka azab yang sangat pedih. Menunjukkan perbuatan ini bersumpah dengan sumpah atas nama Allah, dan kemudian dia dusta dengan sumpahnya, itu adalah dosa besar. Dan dosa besar pelakunya apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemputnya, maka pada hari kiamat dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah dalam ahli sunnah wal jamaah. Setiap pelaku dosa besar dia mendapatkan ancaman, akan tetapi eksekusinya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah menerapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan keadilan Allah terapkan dan tetapkan sesuai dengan ancamannya dan tidak ditambah-tambahkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa pelaku dosa-dosa besar, tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan terhadap orang-orang yang dia mati dan belum bertobat dari dosa-dosa kesyirikan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam api neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengadabnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Sehingga ada perkataan emas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta lebih ringan untuk saya daripada bersumpah atas nama selain Allah akan tetapi dalam keadaan jujur. Lebih ringan. Karena yang pertama ini dosa besar. Adapun yang kedua, bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur, itu adalah apa, ikhwan? Kesyirikan. Karena sebagian orang ketika bersumpah dengan atas nama Allah, dia gampang saja walaupun dusta. Akan tetapi ketika disebutkan coba bersumpah atas nama kiai ini, bersumpah atas nama kuburan ini, bersumpah atas nama mungkin makhluk-makhluk halus, bersumpah atas nama keris ini, atau digiring juga bersumpahnya dengan sumpah pocong, baru pada takut, baru pada jujur. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya seseorang takut dan harus berkata dengan benar ketika bersumpahnya dengan apa? Atas nama Allah. Rasulullah katakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut.
Siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Harus nama Allah. Dan kalau tidak bisa bersumpah atas nama Allah, fal yasmut, maka hendaklah diam, kata Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan solusi dengan sumpah-sumpah yang lain, menunjukkan selain sumpah atas nama Allah, maka itulah sebuah kebatilan dan sebuah kesyirikan. Karena bersumpah atas nama Allah adalah kita beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, nomor 34 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.